dengan NIM 12420700003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai etika profesi konselor untuk tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah agar kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan etika profesi, serta mengetahui kode etik yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang konselor dalam menjalankan tugasnya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika profesi. Etika profesi merupakan seperangkat nilai, norma, aturan, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika profesi berfungsi untuk mengarahkan perilaku profesional agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak merugikan pihak lain. Dalam bimbingan dan konseling, etika profesi sangat penting karena konselor berhubungan langsung dengan individu yang sedang menghadapi berbagai permasalahan pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Oleh karena itu, konselor harus menjaga kepercayaan konseling dengan memberikan layanan secara profesional. Etika profesi bukan hanya sekedar aturan tertulis yang harus dipatuhi, tetapi juga menjadi landasan moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh konselor. Dengan adanya etika profesi, konselor dapat memberikan layanan yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan konseli. Yang kedua yaitu kode etik konselor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode etik konselor. Kode etik konselor adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur perilaku konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan juga konseling. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konseli sekaligus menjaga martabat profesi konselor. Ada beberapa prinsip penting dalam kode etik konselor. Yang pertama itu adalah menjaga kerahasiaan. Jadi prinsip pertama adalah menjaga kerahasiaan. Kerahasiaan itu merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hubungan konseling. Ketika seseorang konseli datang kepada konselor, biasanya ia itu akan menceritakan berbagai masalah pribadi yang mungkin saja tidak diketahui orang lain. Oleh karena itu, konselor wajib menjaga seluruh informasi yang diperoleh selama proses konseling. Informasi tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan dari konseli. Memangnya kenapa kerahasiaan sangat penting? Karena kerahasiaan akan membangun rasa aman dan kepercayaan. Jika konseli merasa aman, maka ia akan lebih terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya, sehingga proses konseling dapat berjalan secara efektif. Sebagai contoh, jika seorang siswa datang kepada guru BK dan menceritakan masalah keluarga yang sedang dialaminya, guru BK tidak boleh menceritakan masalah tersebut kepada teman-teman siswa ataupun pihak lain yang tidak berkepentingan. Yang kedua adalah menghormati konseli. Prinsip kedua adalah menghormati konseli. Setiap individu itu memiliki latar belakang, budaya, agama, nilai, dan juga karakter dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Konselor harus menghormati setiap perbedaan tersebut tanpa melakukan diskriminasi. Konselor juga tidak boleh menghakimi, merendahkan, atau memaksakan pendapat pribadinya kepada konseli. Jadi tugas konselor adalah membantu konseli menemukan solusi terbaik sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhannya. Sebagai contoh, apabila seorang guru konseli memiliki pandangan atau pilihan hidup yang berbeda dengan konselor, maka konselor harus tetap memberikan pelayanan objektif dan juga profesional. Sikap menghormati konseli akan membantu menciptakan hubungan konseling yang lebih positif dan juga penuh kepercayaan. Lalu yang ketiga ada profesionalitas. Prinsip berikutnya adalah profesionalitas. Profesionalitas berarti
Konselor harus bekerja sesuai dengan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya. Konselor harus terus mengembangkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, seminar, maupun kegiatan pengembangan profesional lainnya. Selain itu, konselor harus menjalankan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan juga mengutamakan kepentingan dari konseling. Seorang konselor profesional juga memahami batasan kemampuannya. Jika menghadapi kasus yang berbeda di luar kompetensinya, konselor perlu melakukan konsultasi atau merujuk konseling kepada ahli lain yang lebih sesuai. Dengan profesionalitas yang baik, kualitas layanan konseling itu dapat meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi konselor akan semakin kuat. Selain memahami kode etik, kita juga perlu mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi dalam praktik konseling. Pelanggaran pertama adalah membocorkan rahasia konseling. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius karena dapat merusak kepercayaan konseling dan juga menimbulkan dampak psikologis yang buruk. Misalnya, seorang konselor menceritakan masalah pribadi konseling kepada teman, guru lain, atau media sosial tanpa adanya izin. Nah, tindakan tersebut itu tidak sesuai dengan prinsip kerahasiaan yang menjadi dasar dari hubungan konseling. Akibatnya, konseling dapat merasa malu, kehilangan kepercayaan, dan enggan mencari bantuan konseling di masa depan. Yang kedua, ada penyalahgunaan wewenang. Konselor memiliki posisi yang dipercaya dan juga dihormati oleh konseling. Oleh karena itu, posisi tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Contoh penyalahgunaan wewenang antara lain memanfaatkan konseling untuk keuntungan pribadi, memberikan perlakuan yang tidak adil, melakukan intimidasi, atau memaksa konseling mengikuti keinginan konselor. Nah, tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan dapat merugikan konseling secara emosional maupun psikologis. Oleh karena itu, setiap konselor harus selalu menjaga integritas dan menggunakan wewenangnya secara bertanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.